Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri, kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau lebih kita kenal dengan Undang-Undang PKDRT. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1. Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, ini dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 Undang-Undang PKDRT tahun 2004. Dalam Konvensi HAM Internasional, Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, The International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR, telah diatur konsensus bersama yang menjadi standar umum mengenai hak asasi manusia, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Berdasarkan hasil catatan tahunan atau CATAHU, itu catatan tahunan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional setiap tanggal 8 Maret. Tahun 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengeluarkan catatan dan memberikan kesimpulan
bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola yang meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban. Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi pada ranah domestik atau rumah tangga maupun dalam relasi perkawinan, tetapi terjadi meluas di masyarakat umum maupun yang berdampak dari kebijakan negara. Ini dalam siaran pers Komnas Perempuan catatan tahunan 2016 pada tanggal 7 Maret 2016. Dengan demikian, bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah serius yang harus direspon secara cepat dan tepat agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang ditimbulkan di kemudian hari. Catatan kekerasan personal KDRT atau relasi personal tahun 2016 sebanyak 321.752 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan di ranah personal. Sementara bentuk kekerasan yang paling besar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang menemukan bentuk kekerasan yang terbesar adalah fisik dan psikis. Artinya terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kekerasan dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% atau 2.399 kasus, dalam bentuk pencabulan sebanyak 18%, 601 kasus, dan pelecehan seksual 5%, 166 kasus. Ini dari siaran pers Komnas Perempuan catatan tahunan 2016 pada tanggal 7 Maret 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban-korban kekerasan dalam lingkup personal atau domestik atau rumah tangga adalah perempuan. Tidak dipungkiri bahwa perempuan tergolong menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini, kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika atau permasalahan hidup. Sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi fokus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong atau membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya. Sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai dengan amanat pasal 10 berkaitan hak-hak korban pada huruf D, yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Demikian teman-teman, kita baru mengawali tentang KDRT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.